Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang terhormat Ibu Novidia Haryanti M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7, saya Nabila Putri, bersama teman-teman saya Adinda Apriliana dan Nur Afifah Kifriani akan melaporkan hasil bacaan kami pada novel Ronggeng Dukuh Paruk yang berjudul Realitas Sosial dan Mitologis Budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya akan menjelaskan biografi tentang Ahmad Tohari sebagai pengarang dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ahmad Tohari dikenal sebagai pengarang trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk pada tahun 1982. Lalu Lintang Kemukus Dini Hari pada tahun 1985 dan Tera Biang Lala pada tahun 1986. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Ia terlahir dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai atau pegawai kantor urusan agama dan ibunya sebagai seorang pedagang kain. Ahmad Tohari menikah pada tahun 1970 dengan Siti Syamsiah yang bekerja sebagai guru SD. Dari perkawinannya itu, ia dikaruniai 5 orang anak. Lalu karya-karyanya mulai dipublikasi pada tahun 1970-an. Sebenarnya pada saat ia bersekolah di SMA, ia telah menulis, tetapi tulisannya itu hanya disimpan di laci mejanya saja. Lalu selepas SMA, baru ia mengirimkan karyanya itu ke berbagai macam media. Di antaranya itu ada dia mengirim ke Kompas. Lalu Ahmad Tohari itu mempunyai riwayat pendidikan di SMAN 2 Purwokerto. Kemudian ia berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto pada tahun 1974 sampai dengan 1975. Selanjutnya, ia pindah ke Fakultas Sosial Politik pada tahun 1975 sampai dengan 1976. Tetapi pada perkuliahan itu ia juga hanya 1 tahun saja, lalu pindah lagi ke Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta pada tahun 1967 sampai 1970. Tetapi itu juga tidak tamat. Akhirnya ia memilih tetap tinggal di desanya, Tinggarjaya, untuk mengasuh pondok pesantren NU Al-Falah. Lalu Ahmad Tohari meraih hadiah sastra ASEAN pada tahun 1995 berkaitan dengan aktivitasnya di dunia tulis menulis. Pada tahun 1990, Ahmad Tohari mengikuti International Writing Program di Iowa, Amerika Selatan selama 3 bulan lamanya.
Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis isi yang berjudul Realitas Sosial dan Mitologis Budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Realitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kenyataan dan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Realitas sosial yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah satu, kemiskinan. Kemiskinan merupakan realitas sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalam masalah kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, kekurangan dan berbagai kekurangan dalam hidup. Kemiskinan masyarakat yang terjadi di Dukuh Paruk, anak-anak di kampung tersebut tidak menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah hal yang harus ditangisi dan dikeluhkan. Mereka menganggap bahwa kemiskinan yang mereka rasakan adalah selanjutnya ada perdukunan. Praktik perdukunan ini sering dijumpai dalam masyarakat. Sejak zaman dahulu, umumnya masyarakat mendatangi suatu dukun dengan niat memiliki urusan-urusan tertentu, seperti berobat, meminta pelet, atau ilmu penangkal. Dalam tradisi Dukuh Paruk ini, seorang ronggeng yang ingin laris dan mendapatkan panggilan yang mendapat panggilan untuk pentas dan dikagumi banyak laki-laki, haruslah memiliki pekasih. Nah, pekasih ini adalah semacam susuk yang digunakan untuk menambah daya pikat seseorang. Hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar berlaku secara umum di masyarakat Dukuh Paruk. Selanjutnya ada pelacuran. Pelacuran adalah dalam novel ini terlihat pada tradisi yang dijalani seseorang ronggeng yang harus menjalani persyaratan agar bisa menjadi ronggeng. Dengan cara adanya malam buka kelambu, yaitu adalah tradisi yang melepas keperawanan sang calon ronggeng untuk laki-laki yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sang ronggeng tersebut. Syarat tersebut biasanya merupakan sejumlah harta yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang berniat untuk mengikuti sayembara itu. Hal ini semacam pelacuran yang betul-betul ditradisikan. Namun dalam masyarakat Dukuh Paruk ini bukanlah hal yang tabu atau melanggar norma. Mereka miskin ilmu dan agama menyadari bahwa tradisi semacam ini sesungguhnya adalah praktik pelacuran yang hina apabila terjadi di tempat lain. Selanjutnya, seks pranikah. Serintil dikenal sebagai wanita panggilan yang biasa diajak tidur oleh sembarang laki-laki yang mampu membayar tarif yang telah ditentukan. Serintil telah dijadikan sebagai objek pelecehan seksual laki-laki dengan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan mempermalukan dirinya secara tidak hormat. Selanjutnya ada kecemburuan sosial. Serintil sebagai ronggeng sekaligus wanita panggilan memperoleh banyak harta dari pekerjaannya itu. Hal itu menimbulkan perasaan iri dari perempuan yang melihatnya. Mereka bergunjing tentang perhiasan yang dipakai serintil dengan cara memperolehnya. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Serintil telah dikenal oleh semua orang sebagai wanita panggilan yang biasa diajak tidur oleh sembarang laki-laki. Laki-laki yang mampu membayar tarif tertentu.
Hal ini menyebabkan para pedagang di pasar pun tidak henti berusaha mencari perhatian Serintil dengan menawarkan dagangannya secara gratis kepada Serintil dengan bersyarat. Analisis selanjutnya adalah mitologi budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang kami analisis ada 5. Yang pertama ada Ki Secamanggala, ialah seorang nenek moyang yang dipercaya sebagai leluhur yang diagungkan di desa Dukuh Paruk. Yang kedua ada Roh Indang. Indang adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Bagi seorang yang memiliki roh indang atau kemasukan roh indang, ia akan dinobatkan sebagai seorang ronggeng. Yang ketiga ada upacara pemandian calon ronggeng. Seorang calon ronggeng ketika ia menjadi ronggeng sejati harus melakukan pemandian untuk calon ronggeng untuk pemandian calon ronggeng. Kemudian dalam persyaratan kedua yang harus dipenuhi seorang calon ronggeng yaitu adalah malam buka kelambu. Di malam itu di mana seorang calon ronggeng menyerahkan keperawanannya kepada laki-laki yang mengikuti sayembara tersebut. Yang kelima ada mantra pemutus asmara. Mantra pemutus asmara ini adalah susunan kata-kata yang menyuruhkan sugesti dan kekuatan alam melalui jalur non-fisika dan bebas dari hukum-hukum tentang energi maupun mekanika yang biasa. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang unsur intrinsik dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pikiran atau gagasan pokok akan suatu hal. Salah satunya dalam sebuah tulisan. Pastinya di dalam tulisan mempunyai tema. Sebab dalam suatu penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan ditulis. Nah, tema dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah sosial budaya, kepercayaan, ekonomi, dan juga politik. Yang kedua itu ada alur. Alur adalah konstruksi yang dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logik dan kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Nah, alur dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah alur campuran karena cerita yang ada di dalam novel tersebut menceritakan kejadian masa sekarang, lalu kembali ke masa lampau dan kembali lagi ke masa sekarang. Nah, konstruksi alur tidak bisa dibuat tanpa mengetahui rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita atau dikenal dengan plot. Nah, di dalam plot ini ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, yaitu ada tahap penyituasian. Nah, di dalam tahap penyituasian ini itu mengenalkan tentang latar dan tokoh-tokoh cerita. Yang pertama itu memperkenalkan tokoh Serintil, yang kedua itu memperkenalkan tokoh Sakarya. Nah, yang kedua itu ada tahap pemunculan konflik. Nah, dalam tahap pemunculan konflik ini, masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadi konflik mulai dimunculkan. Nah, konflik yang pertama itu proses Serintil menjadi ronggeng. Yang kedua itu rasa kecewa Rasus terhadap Serintil yang menjadi ronggeng. Yang ketiga itu Serintil sudah menjadi penari ronggeng yang terkenal. Nah, yang keempat itu rasa kecewa karena tidak bisa memiliki Serintil karena Serintil itu sudah menjadi milik umum. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap penyikatan konflik. Nah, dalam tahap penyikatan konflik ini pertama itu Rasus meninggalkan Serintil. Yang kedua itu Serintil karena kedekatan Rasus dengan Serintil menjadi renggang, akhirnya Serintil memutuskan untuk tidak menerima tawaran menari lagi. Nah, yang ketiga itu Nyai Kartareja itu mulai marah kepada Serintil. Akhirnya dia membuat banyak cara agar Serintil dapat atau mempunyai keinginan untuk menari lagi. Nah, yang keempat itu ada tahap klimaks. Nah, di dalam tahap klimaks itu pertentangan
yang terjadi, yang diakui atau ditimpa kepada para tokoh cerita sampai di titik puncaknya. Nah, yang pertama itu tahap klimaksnya itu ada Selintil mulai kembali menari lagi. Yang kedua itu karena Selintil harus menelan pahitnya hidup karena dituduh sebagai PKI. Nah, yang terakhir itu ada tahap penyelesaian. Nah, di dalam tahap penyelesaian ini tahap yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian. Dalam novel Ronggeng Duku Paruk, tahap penyelesaian dibuat dengan akhir cerita yang menggantung. Yang pertama itu Serintil diterima kembali oleh masyarakat. Yang kedua, karena kedekatannya dengan Bajus, akhirnya Serintil merasa memiliki harapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Namun karena ditipu, akhirnya Serintil menjadi gila. Nah, yang selanjutnya itu ada latar. Ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan. Nah, di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini, tokoh utama dalam ini adalah Serintil. Serintil digambarkan sebagai seorang ronggeng yang cantik. Nah, tokoh pembantu utama adalah Rasus yang dilukiskan sebagai seorang pemuda rakyat biasa yang tidak mempunyai status kebangsaan dan tinggal di daerah terpencil. Nah, di situ ada pula tokoh bawahan dalam novel LDP, yaitu Santayip memiliki sifat keras, istri Santayip yang memiliki sifat baik. Selanjutnya ada Nenek Rasus yang memiliki sifat penyayang, ada Sakaria kakek Serintil memiliki sifat kolot, keras dan juga penyayang. Yang kelima ada Nyai Sakaria, yaitu nenek dari Serintil, mempunyai sifat penyayang, sabar dan juga peduli. Yang keenam ada Saku memiliki sifat tekun dan juga baik. Yang ketujuh ada Ki Kertareja memiliki sifat kolot, keras dan licik. Yang kedelapan ada Nyai Kertareja memiliki sifat materialistis, pandai membujuk dan juga licik. Yang kesembilan ada Sarsen Pujo memiliki sifat baik dan juga tegas. Selanjutnya ada latar. Nah, latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguhan ada dan terjadi. Nah, latar yang pertama adalah latar tempat. Nah, pertama itu terjadi di Duku Paruk, yang kedua itu di Pasar Dawan, yang ketiga itu di Alas Wangkal. Setelah itu ada latar waktu. Nah, di dalam latar waktu ini berhubungan dengan kapan terjadi peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Masalah kapan dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nah, latarnya itu pada tahun 1946, pada saat Serintil masih kecil. Yang kedua itu tahun 1960, dan yang ketiga itu tahun 1964 sampai dengan 1965. Yang terakhir ada latar sosial. Nah, latar sosial ini merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat dalam karya fiksi. Nah, abis itu dan juga seperti dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini, masyarakat memiliki kebiasaan hidup dan adat istiadat yang amat keras. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandangnya itu yang pada bagian pertama itu menggunakan sudut pandang orang tiga serba tahu, dan buku bagian kedua dan ketiga itu menggunakan sudut pandang aku. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah majas sarkasme. Nah, majas sarkasme ini adalah majas sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya digunakan atau dikatakan oleh orang yang sedang marah. Sarkasme adalah penggunaan kata-kata yang pedas untuk menyakiti orang lain yang berupa ejekan atau cemoohan. Yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat yang ingin disampaikan dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lain mungkin juga seperti jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita. Sekian presentasi dari hasil laporan baca kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.